Oke, teman-teman, kali ini saya ingin berbicara tentang ergonomi. Pernah dengar nggak ya? Kalau orang safety pasti kenal dengan istilah ini, ergonomi. Jadi kalau bicara safety, sebetulnya bukan cuma orang safety saja yang harus tahu tentang ergonomi. Ya, asal katanya adalah ergos dan normos. Artinya kerja, ya ergon itu artinya kerja, normos itu artinya aturan. Jadi apapun yang kita kerjakan ada aturannya. Ada aturannya. Misalnya kita memotong pisau, memotong ya dengan pisau, itu ada aturannya, ya. Tentunya pisaunya harus dalam kondisi yang tajam dan alasnya juga harus pas supaya tidak melukai tangan. Ya, itu contoh kecil. Kalau kita di depan komputer juga begitu. Kelamaan di depan komputer kan ada radiasi. Kadang duduknya juga kadang terlalu kaku. Pegel lama-lama juga terasa nggak nyaman. Ya, kalau misalnya kita berkendara juga, kadang kita terlalu membungkuk atau terlalu ke belakang, itu juga bikin suasana tidak nyaman. Kalau kita apa namanya itu jalan kaki juga dengan langkah-langkah yang terlalu terburu-buru atau terlalu besar langkahnya, kita merasa tidak nyaman, ya. Nah, itu sebetulnya bagian dari ilmu ergonomi tadi, ya. Dalam masyarakat sehari-hari, mulai dari dapur, di dalam rumah, di dalam kamar, itu ada listrik, itu ada air, itu ada apa namanya benda-benda yang bisa jatuh dan melukai. Itu semuanya harus ditentukan, harus diatur ya secara ergonomis namanya, secara ergonomi. Begitu kita keluar rumah, kita mulai memarkir kendaraan supaya tidak tertimpa anak kecil atau supaya tidak mengganggu jalan orang lain misalnya. Itu juga ergonomi, ya. Kalau kita sudah berada di tengah jalan juga begitu, kecepatan juga, kecepatan bagaimana jarak, ya. Bagaimana duduk yang nyaman lagi nyetir, bagaimana kita melakukan segala sesuatunya dengan uh, spontan uh, tanpa terganggu refleksnya begitu, ya. Jadi banyak sekali dan luas sekali sebetulnya. Makanya dalam setiap kegiatan, dalam setiap pekerjaan itu perlu sekali kita mengenali karakter-karakter alat-alat, ya, dan memastikan aturan-aturannya ada dan ditegakkan. Ya, ini sangat penting karena angka kecelakaan setiap hari selalu terjadi dan angka kecelakaan itu terjadi karena secara ergonomi hidup kita, pekerjaan kita tidak tidak masuk, tidak lolos gitu. Nah, jadi ini menjadi sangat penting untuk kita kuasai, untuk kita perhatikan supaya kita bisa menghindari ketidaknyamanan yang bermuara kepada rasa sakit, pegel, lama-lama juga membuat tubuh kita tidak nyaman. Banyak kerugian fisik dan finansial dan moral, ya, kalau kita melalaikan hal-hal yang harus ramah ergonomi, ya, ramah ergonomi. Jadi kalau kita selalu perhatikan yang berkenaan dengan semua aktivitas dan segala aturannya dengan baik, ya, mulai dari dalam rumah, di perjalanan atau di mana saja, itu nanti akan menyelamatkan kita, akan membuat hidup kita jauh lebih nyaman, tenang, tentram, dan tidak kurang satu apapun. Lebih-lebih di masa pandemi, kita sangat mengerti bahwa penularannya sangat ganas. Nah, apakah cukup hanya dengan pakai masker dan pakai face shield atau jaga jarak dan cuci tangan? Apakah itu cukup?
Anda tentunya harus berpikir untuk dengan ganasnya ini Anda benar-benar harus lebih mempersiapkan daya tahan tubuh. Ya, makanya pola hidup, nah itu pola hidup yang benar itu bagian dari ergonomi. Ya, pola hidup sehat, pola hidup teratur, ya, pola pikir yang teratur juga bagian dari ergonomi. Karena ergonomi itu benar-benar membuat hidup kita berada pada sistem yang benar, yang memungkinkan semuanya berjalan secara alami. Sesuai dengan prinsip olah sikap, manakala sikap berada pada tempatnya, maka sukses sejati datang secara alami. Ilmu ergonomi memastikan semuanya terjadi sama, ya, sama. Ketika sikap seseorang dengan semua bidang pekerjaannya masuk sesuai, pas, tidak akan terjadi yang namanya kecelakaan, musibah, malapetaka, besar atau kecil. Oke, semua orang-orang yang peduli dan peka dan punya sense of crisis yang baik, silakan pahami video saya sebelumnya, sense of crisis, bagaimana terjadinya, bagaimana kejadiannya. Ini membutuhkan solusi. Apa solusinya? Itulah ilmu ergonomi. Ilmu ergonomi ini banyak sekali. Ya, Anda bisa di YouTube, itu cukup banyak penjelasannya, detailnya, buku-buku banyak, bahkan orang-orang yang menggeluti safety menjadi mata pelajaran wajib, ya, untuk mereka cerna dari awal. Oke, ilmu ergonomi sebetulnya sangat urgent, sangat mendesak, sangat penting untuk kita selami dan pahami untuk diterapkan. Ya, kalau kita lalai memahami ergonomi, itu nanti akan membuat hidup kita susah. Sama seperti sikap yang tidak berada pada tempatnya, sukses sejati tidak akan pernah terjadi. Demikian, semoga bermanfaat.